Kasih damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi salve. Mari kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Hari-hari baru Engkau berikan kepada kami untuk menjadi putra-putrimu yang setia. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan masalah sosial yang kemarin sudah kita bahas. Lalu masalah sosial berikutnya adalah pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang mampu dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Nah, itu artinya pengangguran. Jadi kalau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan itu ya pengangguran. Ya. Ini adalah salah satu masalah sosial dan ekonomi yang serius karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pengangguran mencakup berbagai jenis seperti pengangguran terbuka, sama sekali tidak bekerja, ya. Jadi ada orang yang sama sekali tidak bekerja. Beda dengan ibu rumah tangga, ya, itu bukan pengangguran. Cuman gaji atau penghasilan itu didapatkan dari kepala rumah tangga. Yaitu ya kan bapak sebagai yang bekerja. Kepala rumah tangga itu sebenarnya bisa bapak, bisa ibu, tergantung posisinya diposisikan di mana. Pengangguran setengah menganggur, ya. Jadi kalau pengangguran terbuka itu adalah benar-benar tidak bekerja sama sekali. Hidupnya itu hanya tergantung dengan orang lain, artinya tergantung dengan orang tua, keluarga, dan bahkan sampai mati pun ya dia hanya tergantung. Bukan karena dia difabel atau dia mungkin memiliki ya kan kekurangan, tetapi karena memang dia tidak bekerja. Ya, ada suatu orang sebagai inspirator itu, motivator yang luar biasa. Dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi dia bisa menjadi tokoh motivator yang luar biasa. Ya, dia bisa berenang dan sebagainya. Nah, itu persoalan yang kita akan hadapi. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berada di tempat ini, apalagi kalian adalah mahasiswa Katolik, kalian harus tidak menganggur. Kata tidak menganggur itu berarti kalian harus melakukan pekerjaan-pekerjaan positif. Ya. Mahasiswa itu adalah pekerjaan, ya. Jadi harus dipahami, maka disebut dengan sekolah tinggi. Bukan program wajib belajar, tetapi kalian memilih menjadi mahasiswa karena itu adalah pekerjaan kalian. Ya. Kurang lebih 4 tahun kontraknya. Bisa lewat atau bisa cepat. Saya harapkan kalian target 8 semester sudah selesai. Nah, lanjut lagi mau menjadi apa? Nah, itu persoalan. Nah, pengangguran setengah menganggur, ya, bekerja paruh waktu atau tidak sesuai dengan keterampilannya. Bisa jadi kalian sekarang itu bekerja paruh waktu, tidak sesuai dengan keterampilan kalian. Maka pekerjaan itu adalah keterampilan yang ada pada diri kita, ya. Mulai dari semua panca indera kita. Ya, kalau kalian nanti menggunakan mulut kalian itu berarti kalian mengajar, ya. Jadi pekerjaan itu banyak menggunakan oral, ya, ada 5O pekerjaan itu sebenarnya. Ada yang menggunakan otak, ya, ada yang menggunakan ya kan organisasi, ya. Ada yang menggunakan yang namanya omong, ada yang menggunakan obral, ada yang menggunakan otot. Ya. Dan ada yang menggunakan ongkos. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya ya mirip seperti organisasi-organisasi juga, tetapi dia bisa menghasilkan dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan pengangguran terselubung, misalnya bekerja tetapi kurang produktif. Ya, seperti kalian ini kan pengangguran terselubung sebenarnya mahasiswa itu. Ya, karena kalian tidak produktif. Kalian sedang ya menjadi manusia yang produktif. Makanya sekaligus mahasiswa juga sekalian coba kalian
ya. Sudah saya harapkan. Ada beberapa yang sudah mengirim, ya terima kasih bagi yang sudah mensubscriber atau menjadi subscriber bagi kawan-kawannya, ya. Ini kalau tidak diberitahu atau diperintahkan kok beberapa bulan ini kok idem-idem saja, diam-diam saja. Itu nampak kalian ini adalah orang yang egois, individualis. Dan itu tidak cocok kalian masuk sekolah tinggi ini kalau misalnya kalian individualis seperti ini. Ya, fungsi kita ini kan sebenarnya komunitas basis, ya. Berikutnya jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran struktural, ya. Pengangguran ini terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang tersedia. Nah, ini adalah pengangguran struktural. Misalnya kalian nanti setelah tamat kuliah kalian mendapat gelar, lalu tiba-tiba kalian bekerja bukan di sektor kalian. Misalnya perubahan teknologi yang cepat dapat membuat beberapa jenis keterampilan menjadi usang. Nah, maka kalian harus menguasai teknologi digital. Dari sekarang kalian belajar. Tidak bisa kalian nanti ya hanya mengandalkan pekerjaan yang konvensional. Ya. Ini tadi saya baru komplain ketika misalnya YouTube itu kok mengucapkan salam kasih dibilang spam. Ya saya lawan. Saya kirim ke pengaduan. Ini berarti YouTube ini berarti ada orang-orang yang mengendalikan dan tidak senang dengan bahasa-bahasa seperti itu. Karena dia bahasa mesin, ya. Mesin itu dia harus diajarkan. Jangan sampai mesin itu mengatur kita. Masa mengucapkan salam kasih, salam. Ya pekerja, ya komentar kita yang baik itu dianggap spam atau penipuan. Makanya tadi saya agak ya beberapa menit ya itu harus saya lawan karena ada beberapa akun kemarin itu yang mengucapkan itu lalu dihapusnya. Jadi kalau kalian ya ini ya beberapa tadi saya lihat berdoanya santai-santai saja tadi itu. Ya ada beberapa orang yang belum menghidupkan kameranya itu tolong dihidupkan kameranya. Kalau enggak dikeluarkan saja ya ketua kelas kasih peringatan 1, 2, 3 kalau misalnya enggak mau ikut ya dikeluarkan aja, outkan saja. Saya memilih orang yang mau mendengar, ya. Nah, jadi nanti bagi yang tidak mau mendengar ya silakan out saja, tidak masalah. Nah, itu tadi pengangguran struktural ya. Jadi ada pekerjaan yang akan usang, berbagai macam pekerjaan itu. Jadi hati-hati pekerjaan-pekerjaan yang digantikan dengan mesin atau robot, ya baik sekarang pekerjaan digital ya. Kemudian yang kedua adalah pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi sementara saat seseorang berpindah pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan baru setelah lulus pendidikan. Ya, mungkin nanti kalian setelah lulus akan ada jeda. Ya. Maka saya katakan, ya, ilmu yang kalian dapatkan itu juga harus kalian optimalkan. Ya, silakan kalian bekerja di sektor-sektor tertentu atau sektor-sektor lain di konsentrasi lain, tetapi ingat, ketika kalian berada di suatu tempat organisasi pekerjaan atau di perusahaan atau dimanapun, kalian nanti akan pasti ditempatkan di tempat, bisa jadi di bagian HRD khusus untuk konsultasi, ya bisa jadi. Ini biasanya bersifat jangka pendek dan merupakan bagian dari dinamika normal dalam pasar tenaga kerja. Ya beberapa teman saya dulu itu misalnya bekerja menjadi ya kan SPG, Service Point Girl, atau misalnya bekerja sebagai ya kan tiba-tiba setelah dia mendapat kesempatan, ya setahun kemudian saya lihat dia sudah berpindah pekerjaan dengan pekerjaan yang tetap ya, menjadi aparat kepolisian, menjadi ASN dan sebagainya. Tetapi setelah kalian lulus, tetap kalian harus mencari pekerjaan dan bekerja. Saya harapkan begitu, ya bukan pulang kampung ganggu orang tua gitu. Kemudian yang ketiga pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi pada pekerjaan yang bersifat musiman atau hanya diperlukan pada waktu-waktu tertentu seperti pekerjaan di sektor pertanian atau pariwisata yang bergantung pada musim atau musim liburan. Misalnya kita lihat kalau misalnya kita pergi ziarah ke Gua Maria Anjungan, itu banyak pedagang yang musiman. Dia hanya terjadi pada bulan 5 dan bulan 10. Nah, akibatnya penghasilannya hanya terjadi pada bulan 5 dan bulan 10. Makanya ya kalau kita misalnya diberikan nasihat oleh orang tua, ya
Ada penghasilan harian, ada penghasilan mingguan, ada penghasilan 2 mingguan, ada penghasilan 3 mingguan, ada penghasilan bulanan, ada penghasilan 6 bulanan, ada penghasilan tahunan. Itu sebenarnya kalian harus juga membuat sektor-sektor seperti itu nantinya. Ya, misalnya nanti kalian pulang kampung, kalian buka warung, ya, itu kan penghasilan harian. Ya, setelah itu kalian misalnya ya punya kebun, ya kan, itu bisa penghasilan mingguan. Misalnya ya kalian misalnya membuat ya peternakan, pertanian dan sebagainya. Kemudian ada penghasilan 2 mingguan, yaitu kalau kalian misalnya dari sekarang sudah ya kan ditanamkan sawit oleh orang tuanya, itu baik ya, karena 5 tahun nanti kalian pulang itu sudah bisa panen ya. Tetapi mesti dipupuk, memang investasinya agak besar. Kemudian ada yang 3 mingguan misalnya. Ya 3 mingguan ini bisa jadi tadi sektor-sektor kerajinan, misalnya membuat kerajinan, rosario dan sebagainya ya. Dan itu ya dijual pas per 3 mingguan. Dan penghasilan bulanan, nah, pekerjaan pokok. Misalnya kalian bekerja di sekolah, atau misalnya nanti kalian bekerja di sektor-sektor perusahaan dan sebagainya. Atau pekerjaan ya kan 6 bulanan, ya kan, bisa jadi kalian menjadi pemandu, ya kan. Contohnya misalnya, itu tadi ya, pada bulan Maria dan bulan Rosario kalian misalnya menjadi pemandu, tour guide ya. Itu belum ada ya sektor-sektor seperti itu yang mungkin justru itu akan memberikan pemasukan bagi kalian. Atau misalnya kalian menjadi pembicara di seminar atau macam-macam ya. Kemudian ada yang tahunan misalnya. Nah, bisa jadi kalian ya mendapatkan misalnya berinvestasi di koperasi atau mungkin unit-unit usaha yang membagikan hasil itu tahunan. Nah, silakan. Kemudian yang keempat adalah pengangguran siklikal atau kontraksi ekonomi. Jenis pengangguran ini terkait dengan siklus ekonomi ya. Saat ekonomi melambat atau resesi terjadi, banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk memangkas biaya yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Kita tahu ada beberapa perusahaan yang sudah akan gulung tikar, pilot ya. Dan ini kalau kalian tidak memiliki keterampilan lain, ya kan, hati-hati. Bisa jadi kalian nanti bekerja di sekolah swasta atau bekerja di perusahaan swasta dan pekerjaan itu bangkrut ya. Nah itu. Saya lihat Perianus ini kayaknya tidak serius ya. Silakan dikeluarkan saja ya. Dari tadi saya lihat itu kayaknya tidak serius gitu. Ya, ketua kelas keluarkan saja tuh. Biar dia ya. Dari tadi itu dikeluarkan saja, di-outkan saja tuh. Berikutnya adalah pengangguran terselubung ya. Terjadi ketika seseorang bekerja tetapi produktivitasnya jauh lebih rendah dari potensi maksimalnya. Misalnya di sektor pertanian banyak tenaga kerja yang tidak optimal atau berlebih sehingga produktivitasnya rendah. Ya. Nah, jadi ada 5 jenis pengangguran. Pengangguran yang pertama tadi pengangguran struktural, yang kedua adalah pengangguran friksional, ketiga pengangguran musiman, yang keempat pengangguran siklikal, kontraksi ekonomi, dan pengangguran terselubung. Ya, jadi terjadi ketika seseorang bekerja tetapi produktivitasnya jauh lebih rendah dari potensi maksimalnya. Nah, misalnya mahasiswa seperti kita ini kan pengangguran terselubung ya. Nah, jadi misalnya di sektor pertanian banyak tenaga kerja yang tidak optimal atau berlebih sehingga produktivitasnya rendah. Jadi saya sedang membahas pengangguran, jadi bagi yang tidak produktif ya di-outkan saja ya. Baik, saya masih cek ini, ada yang masih hanya menampilkan kepalanya ya atau menampilkan itu. Silakan ketua kelas nanti kalau yang tidak serius itu di-outkan saja ya. Saya mencari orang yang mau mendengar ya. Baik, Pak. Nah, selanjutnya adalah penyebab pengangguran. Satu, keterbatasan lapangan kerja. Nah itu ya. Salah satu penyebab utama pengangguran adalah kurangnya lapangan kerja yang tersedia. Ya, ini sering terjadi di daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah atau kurangnya investasi. Nah, kalau kita di daerah kita, di kabupaten kita, khususnya di Kalimantan Barat ya saya bahas ya, bagi yang di luar Kalimantan Barat, ya silakan ya. Sebenarnya kita memiliki ya keberagaman atau kekayaan
yang namanya investasi sektor pariwisata, ya. Nah, jadi itu. Jadi nanti kalian bisa menjadi tour guide, ya. Apalagi kalau kalian memiliki yang namanya, ya kan, tempat, ya, atau lokasi yang bisa menjadi tempat untuk, ya, disampaikan ke orang-orang. Setelah dia pergi ke Gua Maria, kan orang mau cari objek wisata, ya. Sepengetahuan saya di Kuskupan Agung Pontianak ini ada beberapa tempat, ya, Gua Maria. Mungkin banyak yang tidak ke sana, ya. Yang paling banyak dikunjungi adalah yang pertama Gua Maria Anjungan, ya. Kurang lebih 2 jam dari kota Pontianak. Kemudian Gua Maria, ya, Santa Bernadetta, ya Bernadetta, ya, di Toho. Tapi sebelumnya itu ada Gua Maria 2 dulu sebelum itu, yang mungkin pernah ada yang ke sana. Gua Maria di Sarikan, itu agak masuk, ya. Kemudian ada Gua Maria Kampung Baru Toho yang dikelola oleh Suster KFS. Nah, 4 Gua Maria ini berdekatan sebenarnya. Yang paling dekat itu adalah yang Kampung Baru Toho itu. Oh, sebelumnya Sarikan, ya, tapi Sarikan agak masuk ke dalam. Nah, jadi kalau jalur kita ini ada beberapa Gua Marianya. Maksudnya tempat ziarah yang memang dikhususkan untuk devosional, ya kan, pada bulan Maria dan bulan Rosario. Nah, itu. Lalu yang agak setelah itu, kalau kita melalui 4 Gua Maria itu, nanti kita bisa pergi ke Gua Maria Bandol, ya. Itu kurang lebih ya 4 jam, atau kalau paling cepat 3 jam, ya. Simpang 3 sebelah kanan itu. Lalu yang agak jauh ya dari kita, ini Gua Maria Sanggoledo, ya. Cuman dia agak, yang orang Sanggoledo tadi itu, si Peri tadi yang udah keluar tadi, dikeluarkan itu, sebenarnya dia tahu tuh, ya, Gua Maria, ya, Riam Rasap Sanggoledo, ya. Kemudian ada Gua Maria di Sambas kalau tidak salah. Nah, tempat-tempat ziarah itu memungkinkan kita untuk membuka lapangan pekerjaan walaupun musiman, ya. Kedua, kurangnya keterampilan yang sesuai. Nah, ini keterampilan. Bagi yang memiliki keterampilan bisa membuat kue, bisa menganyam, ya, bisa menjahit, ya silakan dikembangkan terus-menerus. Bisa bermain sape, bisa menari, bisa berbagai macam keterampilan, ya, kalian belajar di sini, ya. Bahkan kalau bisa bela diri, ya kalian bisa membuka kursus bela diri. Kemudian bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Prancis, Jerman, ya, bisa berbahasa Latin. Itu bisa menjadi, ya, suatu keterampilan yang membuat kalian nanti dipakai. Lalu keterampilan misalnya membuat resume. Nah, saya memberikan tugas resume supaya kalian bisa membuat resume, ya. Bisa membuat karya tulis, ya. Membuat, ya. Itu penting, kalau kalian bisa membuat karya tulis, kalian bisa membuat nanti arahnya membuat buku, ya. Kalian bisa membuat jurnal dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, jadi tantangan kita sekarang sebagai mahasiswa Katolik itu, apakah, ya, tempat kita ini bisa relevan tidak untuk pasar kerja, ya. Mengapa tidak relevan? Tadi saya sudah memberikan gambaran sebelumnya bahwa ada 3-4 miliar, bahkan 4-5 miliar, ya. Ini orang yang belum mengenal kitab suci, Alkitab, ya. Belum mengenal Kristus. Bayangkan, ya, ada 4-5 miliar. Ini luar biasa nih pangsa pasarnya nih, ya. Jadi kalau kalian bisa menjadi YouTuber yang baik, menjadi katekis yang baik, lalu kalian membuat konten-konten yang produktif, nah itu bisa menjadi konten kreator yang baik, kan begitu. Kemudian yang keempat, pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, masyarakat Indonesia ini kan 270 juta, ya, akan meningkat terus. Dan kita akan memanen yang namanya bonus demografi, ya. Pangsa pasar tenaga kerja kita banyak nantinya. Tetapi apakah sektor pekerjaan banyak? Jadi bonus demografi itu sebagai suatu bentuk anugerah, tetapi juga bisa menjadi bencana. Ketika sektor pekerjaan tidak ada, ya akan sulit. Sekarang kalau di perkotaan itu yang bisa dijual itu jasa, ya. Jasa.
Coba kalian perhatikan dari mulai kampus kalian sampai nanti kalian kemana-mana, ya. Orang membuka yang namanya teh jumbo, harga 3.000 kan? Kalian beli TS tuh 3.000 kan? Teh jumbo. Kalau TS-nya misalnya 4.000 pasti tidak laku tuh. Biarpun dia tulis teh Japa kan. Karena apa? Itu lagi booming kan. Kalian perhatikan sekarang ekonomi kecil-kecil tuh dia buka tempatnya lapak-lapaknya kan. Sekarang pakai banner bagus-bagus kan. Nah, kalau tempatnya tidak bagus, tidak menarik, lalu tidak higienis, tidak sehat, orang tidak mau singgah kan. Nah, mungkin kalian tuh terpaksa saja mungkin makan di tempat depan itu yang tidak higienis. Coba kalian perhatikan tempatnya. Kalau di kantin lebih higienis, cuman mungkin harganya agak mahal, tapi di depan kalian, ya kan? Nah, ini pengaruh apa? Itu tadi. Tetapi nanti ketika kalian membuat lapak itu, tempatnya higienis, bagus, bersih, lalu harganya terjangkau sesuai dengan ini ya. Apalagi kalau di tempat kantong-kantong mahasiswa tidak boleh harganya itu mahal. Maka di jalur Parit Haji Munsin itu kalian lihat kan harga-harganya ya. Kalau kalian keluar saja dari masuk ke Ayani, wah harganya udah mahal kan. Tapi di situ harganya terjangkau untuk mahasiswa. Nah, itu. Berikutnya ketidakstabilan ekonomi. Nah, ini pada masa krisis sekarang ini hendaknya kalian menabung ya. Sebenarnya menabung itu pada masa ya, sekarang kan mungkin yang orang tuanya memiliki sawit ya. Makanya seandainya beberapa waktu lalu saya katakan kalau kalian misalnya bisa dapat uang kiriman misalnya ya, 1 bulan itu misalnya 3 juta, lalu kalian bisa menabung 1 juta. Coba kalian pikirkan ya, 1 juta kalikan 12 bulan tuh ya 12 juta. Itu kalau yang lagi ya, ketimbang kalian beli HP atau beli motor, padahal motor sudah ada, HP-nya maunya yang ya apel digigit itu misalnya kan. Ya HP-nya yang mau yang mahal, tidak mau Android kan. HP-nya maunya yang harganya kisaran di atas 5 juta ke atas. Ya HP ini kan sebenarnya bisa kita lihat tuh. Ya. Coba bayangkan kalian misalnya dalam 1 tahun kalian dapat 12 juta tabung, lalu kalikan 4 tahun. Ya berarti totalnya ada 4 juta 800 ya. Berapa? 48 juta ya. Jadi waktu kalian nanti jadi sarjana tuh udah ada 48 juta. Nah, itu belum dengan bunga-bunganya. Misalnya kalian menabung di CU lah ya. Bayangkan tuh. Mengapa tidak dari sekarang mulainya, ya kan? Kok anak saya ini banyak minta duit ya? Enggak, itu memang ketika kalian mahasiswa ya silahkan. Bukan dihabiskan misalnya dikasih misalnya 1 bulan ya. Tapi saya yakin dan percaya lah, ya kan? Apalagi biaya kuliah kalian murah kan? Atau orang tua tidak percaya yang ngirim 2 juta saja misalnya. Ya bisa kalian saving. Mau berapa kalian savingnya? Ya. Jadi itu investasi di sekarang ini akan membantu kalian begitu. Ya. Jadi kan tidak perlu juga misalnya yang perempuan harus berias, ya kan? Beli bedak yang mahal-mahal kan tidak perlu ya. Ya gunakanlah yang sederhana pada mahasiswa ya kan. Ini penting ya untuk kalian sumber penghidupan kalian di masa depan. Keenam, kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah. Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja atau pengembangan keterampilan masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan pengangguran. Itu ya. Kalau misalnya pemerintah tidak membuat ya proyek-proyek, ya akan sulit. Berikutnya dampak pengangguran. Yang pertama dampak ekonomi ya. Pengangguran mengurangi pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya menurunkan permintaan barang dan jasa serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Bayangkan misalnya dampak ekonomi ini terasa. Sekarang terasa sekali ya dampak ekonomi itu. Mungkin ada yang sudah terdampak. Biasanya dikirim bulanannya 2 juta, tiba-tiba dikurangi 1.500.000 karena misalnya adiknya kuliah ya. Atau adiknya misalnya ya mungkin ada yang masuk di ini ya, tapi belum lah. Ya karena kalian kan baru semester 1 ini ya. Atau mungkin sama-sama kuliah ya kan. Atau mungkin ya berbagai macam faktor ya. Nah, kemudian yang kedua masalah sosial tadi itu. Masalah sosial itu pengangguran seringkali memicu masalah sosial seperti kemiskinan,
meningkatnya angka kriminalitas, itu jelas. Gangguan mental dan ketidakstabilan sosial akibat meningkatnya ketidakpuasan di masyarakat. Ini persoalan ya, di keluarga ada yang terkena gangguan mental, udah tak memiliki, dia ngerokok mau, makanya hati-hati juga. Belum ada pendapatan, makanya bukan maksudnya apa, pelajar itu dilarang merokok, ya kan ada tulisannya di situ. Nah, kalau orang misalnya tidak merokok itu kan dia nanti asam mulutnya dan sebagainya. Ya, bukan saya mau mengatakan merokok itu dilarang ya. Memang kalau rokok itu ya silakan bagi yang mau merokok. Tapi ketika merokok itu justru membuat kalian menjadi terganggu, silakan dihentikan. Dan ketidakstabilan sosial akibat meningkatnya ketidakpuasan di masyarakat. Yang ketiga, dampak psikologis. Pengangguran jangka panjang bisa menyebabkan stres, itu rendah diri dan depresi. Stres. Ya, beberapa teman saya itu pernah stres berat ya akibat dia pengangguran ya. Karena yang lain sudah bekerja, dia masih menganggur, bahkan sudah memiliki anak, istri ya. Lalu rendah diri ya. Kalau kita tidak bekerja nanti itu kita akan rendah diri. Kawan-kawan ketemu reunian tidak mau datang. Ya kalau perempuan sih tidak rendah diri karena ibu rumah tangga. Kalau di Singapura, ibu-ibu rumah tangga itu yang sarjana itu dapat gaji dari pemerintah. Jadi ingat ya, ibu rumah tangga itu pekerjaan, makanya ditanya ibu rumah tangga. Tapi kalau ditanya lu bapak rumah tangga, mana kalau misalnya Jericho nanti, ya kan? Jericho bapak rumah tangga, loh, ya bisa jadi ya, dunia kontemporer sekarang. Tetapi ingat, harus produktif juga jadi ibu rumah tangga misalnya. Menganyam, ya kan? Mungkin ada usaha di rumah, ya, membuat kue dan sebagainya. Ya masa hari-hari hanya mengurus rumah tangga kan? Tidak ada usaha produktif lainnya kan? Ya mungkin agak sibuknya pada pagi hari lah, subuh. Ibu-ibu sudah bangun jam 4 sampai jam 10 karena harus ini ya. Tetapi jeda antara jam 10 sampai jam ini ya, karena itu masak lah. Jam 10 sampai jam, ya anggaplah jam 12 itu kan ada jeda kosong. Masa hanya nonton drakor atau sinetron? Atau ngerumpi cari gutu, ya kan? Sarjana gitu loh cari gutu lah. Ramai-ramai cari gutu di kampung, ya. Pernah ya kalian lihat ibu-ibu cari gutu kan? Nah, atau hanya tidur-tiduran, ya pergi ke rumah tetangga, gosip, ya kan? Buat rujak sama-sama, ya kan? Nggak produktif. Boleh ngerujak tapi nganyam gitu, Bah. Nah, habis itu tidur siang, ya oke, 1 jam, ya yang punya anak kecil, ya kan? Setelah itu kan masih ada lagi, jam 2 sampai jam 4, ya kan? Ya, silakanlah nanti kalian pikirkan sendiri. Berikutnya, ya itu tadi ya. Depresi. Nah, kalau depresi ini susah. Kalian pernah dengar kan kasus di mana ibu itu membunuh 3 anaknya gara-gara dia depresi ya. Karena dulunya dia itu punya pekerjaan, lalu dia tidak punya pekerjaan, lalu dia harus menunggu suami ya kan. Akhirnya dipaku ya. Paku itu, wah itu depresi. Akibatnya apa? Bisa dia membunuh anaknya, bisa dia gantung diri dan sebagainya. Nah, individu yang menganggur sering merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Sarjana tidak kerja. Bahkan nanti kalau misalnya pulang kampung malah menjadi gosip. Dan ini menjadi depresi. Ya, jelas. Jadi masalah sosial, dampak psikologis. Kemudian yang keempat, penurunan kualitas pendidikan anak. Dalam keluarga di mana orang tua menganggur, anak-anak seringkali tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan ekonomi yang pada akhirnya dapat memperpanjang siklus pengangguran di generasi berikutnya. Nah ini ya, kalian tuh disuruh kuliah itu untuk memutus siklus pengangguran ya kan, yang ada di kita. Nah kalau kita dulu, kalau yang di kampung masih bisa merapu ya, bisa nyari babi hutan, ya cari pelanduk, ya cari kijang, cari rusak. Sekarang hutan habis dibabat untuk sawit, kayu-kayunya diambil. Mau cari kulkas alami di mana? Karena kerusakan lingkungan. Ya, bisa nangkap udang di sungai ya. Bisa nangkap ikan di sungai. Ya, sekarang gimana? Ya cari rebung ya susah.
Kalau kalian semuanya ditanami sawit, lalu ndak ada bambu lagi, silakan nanti malah babung, ya rebung gitu, diekspor dari Korea ke sini, ya diimpor, bukan mengekspor ya, diimpor karena habis dibabat. Ya kan rata-rata orang di Kalimantan Barat suka makan rebung. Ya. Nah ini sulit ya. Nah itu ya. Berikutnya upaya mengatasi pengangguran. Yang pertama pelatihan dan pengembangan keterampilan. Jadi dalam dunia digital ini kalian pun misalnya buat sencalo ya bisa kalian masukkan di YouTube kalian tuh. Ya kan? Goreng ikan asin dan sebagainya, ya. Bahkan istri kawan saya itu dia buat masak-masak itu dia bisa dapat honor dari YouTube. Karena rupanya masak-masak itu ya bisa dimasukkan di dalam YouTube. Nah, apapun yang positif ya kontennya. Jangan konten negatif. Konten negatif itu harus kita lawan begitu. Nah, jadi upaya mengatasi pengangguran yaitu yang pertama pelatihan dan pengembangan keterampilan. Mengadakan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri atau pasar kerja dapat membantu mengurangi pengangguran struktural ya. Program pelatihan keterampilan digital atau kewirausahaan misalnya dapat membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Ya, keterampilan digital. Ya ini penting ya. Jadi saya tidak ingin kalian pelatihan lagi, tetapi kalian sudah langsung aksennya ya. Jadi ya terima kasih untuk kawan-kawannya yang sudah mendukung ya. Nanti ya saya berharap ya seminggu ke depan itu sudah bertambah lagi tuh. Bukan hanya 46 atau 47, kalian minta di kelas lain tuh. Ada berapa kelas lain? Ada 5 kelas kan? Ketua kelas? Ada 8 Pak sama prodi baru. Ya, prodi baru. Enggak, ya 8, tapi kan yang rata-rata 40 ya. 40, yang prodi baru kan mungkin hanya 10 hanya. Yang prodi PKK ini kan ada 5 lagi, 4 lagi kelas kan? Jadi Ya, Pak. 4 kali 4 160. Nah, udah 200. Ya, tambah prodi baru ya. Jadi saya berharap ya. Jadi kalau yang enggak tahu buat akun YouTube-nya, saya enggak mungkin lah kelas saya ini saya pastikan pasti bisa buat YouTube-nya kan. Enggak mungkin juga kalian nge-share ke saya lalu kalian dibuatkan orang ya. Betul ya ketua kelas? Pak. Jangan-jangan kelas kalian saja yang paling mahir kali. Kelas lain itu enggak disuruh buat, jadi enggak terlalu mahir dibuatnya. Nah, nanti bantulah. Ya, ilmu yang baik ini, project yang baik ini kalian sampaikan ke kelas lain supaya kalian juga punya itu. Dan kalian memang harus seperti itu, keterampilan digital. Ya, atau kewirausahaan. Jadi kalau kalian tidak punya keterampilan digital, apa ini nanti ya? Karena orang itu bisa memanggil kalian ketika orang bisa melihat kan? Kan sekarang kalau kita buat channel TV tidak mungkin kan? Emangnya kita artis, anak pejabat, bukan kan? Tapi kita sekarang ada namanya tuh di dunia digital yang namanya YouTube. Nah ya luar biasa lah ya. Ada orang yang membuat YouTube itu. Jadi YouTube itu bisa menjadi ya. Sekarang kan udah digital. Ada TikTok, ada Snack Video, ada Facebook, ada TV Facebook, ada IG. Ya. Jadi sebarkanlah itu ya. Nah, itu penting nantinya. Yang kedua, meningkatnya kualitas pendidikan. Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dapat membantu menciptakan lulusan yang siap kerja. Ya, saya berharap kalian nanti itu 4 tahun ke depan langsung siap kerja. Dari sekarang udah siap kerja. Ya. Makanya hindari membuat konten-konten kekerasan, konten-konten yang tidak senonoh, konten-konten yang tidak sopan, ya konten-konten tidak beretika ya. Kita belajar kemarin etika ya dengan estetika ya. Ya, buatlah konten-konten yang memang memberikan informasi-informasi yang benar, bukan hoax. Ya, memang konten-konten seperti itu ya tidak akan booming, tetapi kita sudah mendidik masyarakat digital itu untuk menjadi pribadi masyarakat yang ya kan baik. Jadi berpikir positif, ya kan, berkata inspiratif dan ya berkarya produktif atau bertindak produktif.
Nah, itu ya. Jadi pendidikan vokasi dan program magang dapat memberikan keterampilan yang lebih praktis. Nah, kalian nanti kan akan ada magang ya, tapi magangnya bentuknya lain. Biasanya 6 bulan kan. Pasti kalian enggak ketemu dengan kakak tingkatnya, seniornya yang sekitar semester 6, ya kan? Karena mereka lagi ditempatkan di beberapa tempat kan. Sepertinya ya, antara semester 6 kalau tidak salah. Ya, atau semester 7 sekarang ya. Belum, kan enggak ketemu kan? Belum, karena mereka nanti Januari baru pulang ke kampus kembali. Ya, karena apa? Mereka ditempatkan untuk langsung ya. Namanya pastoral itu kan magang juga namanya. Berpastoral ya. Jadi ada program magang dan dapat memberikan keterampilan yang lebih praktis. Jadi ketika kalian nanti ditempatkan di suatu daerah, mengajarlah kalian sekolah minggu, bina iman anak ya. Kemudian ya membina OMK ya kan, bersama-sama ibu-ibu paroki misalnya menciptakan keterampilan apa kan begitu. Ya, dari sekarang kalian udah siapkan, jangan berpikir nantilah belum. Enggak. Ya. Dan nanti di tempat yang kalian akan jalani itu kalian akan berproses. Ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Nah, ini pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang sedang berkembang seperti teknologi. Nah, sekarang nih, ya, saya belum ke sana lagi ya. Sudah ditempatkan enggak TV yang besar itu di kelas-kelas? Belum ya? Belum, Pak. Nah, bayangkan nanti kalau misalnya tahun depan ditempatkan, kalian sudah punya konten YouTube yang akan kalian putar saja di situ. Jadi saya berharap bukan nanti TV itu digunakan untuk buat konten orang kan. Bayangkan konten kalian misalnya nanti sudah ada 12 konten, kalikan 46 orang berapa konten tuh? Ya. Jangan pernah katakan konten itu tidak berbobot ya, atau garing. Karena apapun yang kalian buat itu, kalian harus berpikir. Ya. Kalian ingin menjadi terang, tapi kalau terang yang hanya tersembunyi di bawah gantang tidak bisa. Lalu sektor pariwisata, jelas. Saya harap kalian mempromosikan daerah kalian masing-masing. Ya, wisata rohani misalnya. Atau wisata juga, wisata rohani dan wisata alam yang bisa menciptakan. Ya, saya pernah ke salah satu tempat di Sarawak waktu kunjungan tahun 2011. Saya pikir apa gua angin. Saya bilang gua angin. Ya betul-betul hanyalah ya tempatnya hanya tempat parkir, lalu ada dikasih pagar, di bawahnya itu sungai, jurang sebenarnya. Lalu dibilang gua angin. Ya memang ada guanya, tapi guanya itu hanya berisikan ya di bawah jurang itu ada semacam ada aliran air ya. Saya pikir tempat wisatanya kayak mana ya. Tapi kalau di Malaysia sana, di Sarawak sana ya memang tempat wisata itu. Ya memang dijaga dia. Tempatnya, wah ini saya bilang lebih menarik, banyak di Kalimantan Barat nih seperti ini. Ya. Nah, kemudian industri kreatif. Nah, industri kreatif ini penting ya. Tadi, keterampilan-keterampilan yang kreatif tadi itu. Ya. Saya berharap ya yang bisa melakukan ini bersamalah. Keempat, mendukung kewirausahaan. Mendorong wirausaha dapat menyediakan akses modal dan pelatihan bisnis dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Ya. Jadi kalau kalian masuk CU itu, kalian kan sudah menciptakan modal. Nah, nanti ada program kewirausahaan. Sebenarnya CU Goes to Campus itu kurang lebih tahun 2018-19 ya. Saya sudah membuat relasional dengan CU itu. Cuman, itu tadi balik lagi. Ketika kita itu ya tidak memiliki passion untuk kita hanya mau menjadi pekerja, ya susah. Ya kita harus menjadi pekerja dan juga entrepreneur. Kelima, program padat karya ya. Program padat karya bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi pengangguran di daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi, terutama di sektor infrastruktur dan pembangunan. Saya tidak melihat adanya inovasi bank sampah mahasiswa nih ya. Sebenarnya kemarin saya diskusi dengan salah satu ibu itu, kalau kita bisa menciptakan bank sampah, sampah itu tinggal
ya sampah-sampah yang bisa kita jual itu sangat luar biasa tuh. Ya, apalagi nanti kalian ke daerah. Ya, bahkan sekarang ya pemulung itu ya datangnya dari Jawa, dari Sumatera ke Kalimantan. Kita santai-santai saja menganggap itu tak penting. Padahal kalau kita tahu uang yang bergulir di sampah itu begitu besar. Keenam, kebijakan ekonomi makro yang stabil. Kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ya, kalian nanti tahu apa yang dimaksud fiskal dan apa yang disebut moneter ya. Sehingga perusahaan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Pengangguran adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terpadu baik dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang tepat, pengangguran bisa ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.